أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Alhamdulillah Allah mentakdirkan kita bertemu kembali di Baitin min Buyutillah ini. Semoga pertemuan kita ini membawa akibat baik, yaitu dipertemukannya kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Itu harapan kita. Kemudian saya mohon maaf 2 minggu berturut-turut tidak dapat hadir, ya karena ada uzur. Tapi insyaallah kegiatan di masjid ini tetap berjalan dengan baik. Itu memang yang diharapkan. Mudah-mudahan segala yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa bata'i wa nukisra wa huwa munsadi'un kashamli ashabi kisra ghaira multaimi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Wan naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wan nahru sahil aini min sadami. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Wa sa'asawata an ghadat buhairatuha wa rudda wariduha bil ghaidhi hina dhamim. Ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min barami. Wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yadhharu min ma'nan wa min kalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Hadirin yang berbahagia, malam ini kita akan membaca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah atau Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang pokok pembahasannya adalah tentang Jum'ah, tentang hari Jumat. Kitab ini menuntun kita untuk beramal.
Allah tidak memerlukan amal kita, tapi kita diperintahkan untuk beramal. Dan hasil dari amal itu sendiri kembali kepada kita. Ya. Jum'ah adalah hari besar. Jum'ah adalah hari baik. Jum'ah adalah hari yang harus kita isi dengan ibadah yang lebih dibandingkan hari-hari yang lain. Sebab dia adalah Sayyidul Ayyam. Kalau kita umpamakan hari itu ada pemimpin dan wakil serta rakyatnya, maka hari Jumat itu adalah presidennya hari. Nah, sesuai dengan keterangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sudah kita baca tentang bagaimana orang melaksanakan amal salat Jumat yang hukumnya fardu ain. Lebih dahulu dia datang atau lebih pagi dia datang, maka dia akan mendapatkan balasan lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang kita baca adalah tentang bagaimana seorang yang datang dan imam sudah naik untuk berkhutbah, bahwasanya malaikat sudah menutup buku penghitungan tingkatan amal-amal yang orang yang akan pergi melaksanakan sholat Jum'ah waktu tersebut. Maksudnya di waktu awal, kedua, ketiga, dan terakhir ketika imam naik. Ketika imam naik, sudah malaikat sudah menutup bukunya, sudah tidak ditulis lagi. Sah tidak Jum'ah? Sah. Tapi kedudukannya lain dengan orang yang datang lebih dahulu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita bisa. Paling tidak artinya jangan sampai kita datang imam sudah berkhutbah, ya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumi daraini wa huwa abuya sayyidul walid al-allamah muhaddits al-haramain al-habib Muhammad bin Ali al-Maliki fi kitabih Syaraful Ummah al-Muhammadiyah ila an qala wa fi riwayatin lahuma qal idza kana yaumul jum'ah waqafatil malaikatu ala babil masjidi yaktubunal awwal fal awwal. Diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, apabila hari Jumat malaikat berdiri itu di pintu. Kalau di Masjid Ad-Diya barangkali di pintu depan sana sama di pintu sini orang masuk, ya. Pegang buku seolah-olah ya cara pegangnya bagaimana, berdirinya bagaimana, kita nggak usah gitu. Yang penting diadakan ada malaikat yang mencatat amal kita di situ. Nulis, fulan datang, tulis. Jam berapa nih? Ditulis semuanya. Ya. Nah. Kemudian yang pertama, yang awal jadi satu-satu ditulis oleh malaikat. Wa matsalul muhajjir ay al-mubakir. Keutamaan orang yang datang sangat pagi, cepat, ya. Baik, kamatsalil ladzi yuhdi badanah, seperti orang yang bersedekah unta. Seperti orang yang bersedekah unta. Tsumma kalladzi yuhdi baqarah, setelah itu waktu yang kedua seperti orang yang menghadiahkan sapi. Sapi dan unta lain harganya, malahan unta, ya. Tsumma kabshan, selanjutnya kambing. Tsumma dajaja, selanjutnya adalah ayam. Tapi masih untung ayam, ya kan? Sedekah ayam. Terakhir yang sebelum imam naik mimbar, dia mendapatkan dajajah. Mendapatkan apa? Baydah, mendapatkan telur, ya. Yani dia seolah-olah bersedekah dengan telur. Sedekah lebih bagus daripada yang enggak sama sekali, ya. Fa idza kharajal imamu tawaw suhufahum yastami'una adz-dzikr.
Tetapi ketika imam sudah naik, Anda datang, sah jumlah Jum'ah Anda, tapi malaikat sudah tidak menulis lagi. Apa yang Anda dapatkan? Wallahu alam. Ya, Allah Maha Kuasa. Tetap Anda mendapatkan ganjaran, tapi tidak seperti orang-orang tadi. Nah, ini kan amal nih. Kemungkinan ada orang yang memang datang biasanya, mungkin karena dia kerja, dia selalu datang, imam sudah naik khutbah. Saya menerangkan di sini sesuai dengan di kitab. Anda mendengar misalnya, saya katakan kan tadi, buku ini, kitab ini menuntun kita untuk beramal. Ketika dia dengar, oh begitu, ternyata yang datang lebih dulu seperti sedekah ini, yang nomor 2 seperti sedekah itu, kemudian terakhir seperti yang bersedekah dengan telur. Kan dia berpikir, kalau memang dia sehat pemikirannya dan cinta kepada agamanya, anak mau milih aja. Barangkali anak kalau unta nggak mungkin dah, saya nggak bisa karena saya kerja. Sapi juga saya nggak bisa karena saya kerja. Ayam mungkin juga nggak kerja. Paling minimal jangan sampai kita datang imam sudah naik khutbah. Jadi lebih baik kita datang Jum'ah itu sebelum waktu adzan Jum'ah. Kan pasti dapat tuh. Kalau kita datang sebelum adzan Jum'ah, kita dapat minimal tadi. Ya. Tapi cuman telur, mungkin telur itu hitungan Anda di sisi Allah kan lain. Jangan memperkecil apa yang Allah berikan. Ini kan hanya pengumpamaan saja. Yang jelas Anda mendapatkan ganjaran lebih besar dan seterusnya, lebih kecil dan seterusnya. Jadi bukan masalah untanya, bukan masalah sapinya, bukan masalah ayamnya, bukan masalah terolnya, tapi ganjaran yang kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nabung, ya, tabungan kita nanti di sisi Allah itu. Wajah fi riwayat Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, qila li Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, ada yang menanyakan kepada Abi Umamah, ya Aba Umamah, hai Aba Umamah, laisa liman ja'a ba'da khurujil imamah Jum'ah, apakah, seolah-olah dia nanya, benar orang yang datang Jumat apabila dia imam sudah naik dia nggak dapat apa-apa? Ya, pertanyaan begitu. Apakah benar tuh? Kan tadi diterangkan, kalau sudah imam naik ditutup buku, malaikat sudah tidak menulis lagi. Ini ditanyakan Abi Muhammad langsung, benar begitu? Dia bilang benar. Tapi bukan berarti tidak sah Jum'ahnya. Ya, sah Jum'ahnya tapi tidak sempurna. Kita kan sering dengar tuh, ibadallah idza khatabal khatibu 'alal mimbar fala talghu wa man lagha fala jum'atalah. Ya, apabila khatib sudah naik ke mimbar dan berbicara, menasihatin kepada kita, jangan Anda lalai. Kalau lalai nggak dapat Jumat. Apa tidak jadi nggak sah? Tidak. Sah Jumat Anda, tapi tidak sempurna. Orang kan kalau mendapatkan sesuatu, berusaha untuk mendapatkan sesuatu, saya yakin ingin yang sempurna kan? Faedah ingin yang enak, ya faedah ingin yang banyak. Kalau kita dagang ingin untung banyak. Kalau kita menikah barangkali ingin istri yang cantik. Kan begitu. Sama wanita juga begitu, ya. Pangkat pengen yang tinggi. Di rumah tangga ingin bahagia. Itu orang yang sehat begitu. Kenapa tidak dengan Allah Subhanahu wa taala? Sementara dunia kita begitu. Dunia bakal kita tinggal. Kita nyawanya begitu yang sempurna. Yang akhirat juga harus kita mau sempurna. Nah, itu tergantung Anda nanti. Ya, bagaimana cara Anda datang, itu yang akan menyempurnakan Jum'ah Anda. Kata beliau, enggak. Betul, memang benar, tapi bukan berarti tidak sah. Walakin laisa mimman yuktabu fis suhuf, tapi dia tidak termasuk orang-orang yang dituliskan ganjarannya oleh malaikat khusus, malaikat tertentu. Malaikat yang lain, Raqib Atid tetap mencatat. Itu malaikat yang berdiri di pintu bukan Raqib Atid. Malaikat yang diususkan oleh Allah, nyatetin orang yang datang untuk sholat Jumat. Ya. Jadi hadirin, seterlambat-terlambatnya kita usahakan jangan datang ke masjid sudah azan. Ya, sebelum azan seperempat jam,
sebelum azan setengah jam, banyak tuh ya. Bisa. Nah, kalau orang yang datang betul-betul pagi itu memang orang-orang pilihan itu, nggak semua orang bisa ya. Apalagi barangkali dia bekerja juga itu kalau di jalan Allah dia dapat jihad fisabilillah ya, nggak masalah ya. Nah, tapi kan bisa dibagi itu. Kalau umpamanya kerja seminggu, masa sih hari Jumat nggak bisa kita mengutamakan jangan terlalu siang? Kan bisa, kan cuma seminggu sekali ya. Nah, yakni annal kitabata fis suhuf ala maratibin mukhtalifah ala maratiba mukhtalifatin kama hiya aidan mukhtalifatun fi raf'iha wa manzilatiha indallahi ta'ala. Dari yang kita lihat tadi, onta, sapi, kambing, ayam, telur, kan berbeda tuh tingkatannya. Tergantung bagaimana Anda datang. Demikian pula kedudukan Anda di sisi Allah Subhanahu wa taala juga berbeda. Tergantung amalan-amalan yang Anda amalkan. Ya. Naam. Fasahifatul lati yuktabu fiha al-mubadiruna ila shalah qabla al-khutbah la sya'nun wa raf'un khassan. Adapun orang-orang bagi yang datang bergegas untuk sholat Jumat, mereka mendapat kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita orangnya, amin ya rabbal alamin. Itulah keutamaan di hari Jumat. Hari yang lain enggak. Ente datang sholat zuhur biasa, asar, nggak ada urusan tuh. Malaikat nggak ada yang nyatet di pintu, tidak ya. Khusus untuk itu tidak. Wa minha anna fi yaumil jum'ati sa'atan hiya afdalu sa'atiha wa fiha al-ijabah. Tadi saya katakan bahwa Jumat itu hari besar. Jam-jamnya sendiri mempunyai keistimewaan. Seperti tadi, kalau Anda datang lebih dahulu di Jumat, di jam pertama, keistimewaannya lain. Dan di hari Jumat secara umum global itu 24 jam, ada jam yang sangat istimewa. Ada waktu, maksudnya bukan jam soal 1 jam 2, bukan. Ada waktu yang sangat istimewa di hari Jumat itu. Kapan? Allah sembunyikan. Allah sembunyikan. Tetapi kalau dia memang bersiap selama 24 jam di hari Jumat, pasti menang, pasti dapat. Itu jam jam istimewa itu. Ada apa di jam istimewa di hari Jumat? Di hari yang lain nggak ada. Di hari Jumat ada nih jam istimewa. Ada apa nih di jam istimewa ini? Ini kan seolah-olah Nabi mengatakan, wahai umatku, di hari Jumat itu ada jam istimewa. Ada gobul dari Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah kamu, cari itu, dapatkan itu. Kan seolah-olah begitu. Nabi nggak ngomong begitu, cuman menerangkan ada jam yang istimewa. Apa maksudnya? Maksudnya supaya kita bergegas untuk mendapatkan jam istimewa itu. Jangan seperti Syakur. Yang ada sekarang nih, kita lihat tuh ada Syakur yang ngomong tuh, profesor. Katanya umat Islam jadi ribut berbunuh-bunuhan gara-gara hadis Nabi yang mengatakan umat Islam akan sekian golongan dan akan terjadi pertumpahan darah. Itu katanya Nabi karena apa urusannya? Apa perlunya? Itu menunjukkan ketidakfahamannya dia kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan akan terjadi A, B, C, D. Saking cintanya kepada Anda, kalau terjadi hal itu Anda sudah siap dan tahu. Oh, ini benar Nabi Muhammad ucapannya. Itu tanda buatan Nabi SAW. Itu hal-hal gaib yang diberitakan oleh Nabi setelah Nabi ada, setelah Nabi tiada. Ya, itu diberitakan oleh Nabi akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi. Itu fi hajjatul wada, itu Nabi berkhutbah dari pagi sampai maghrib. Hanya berhentinya waktu sholat. Menerangkan semua yang terjadi, termasuk orang-orangnya, fitnah yang terjadi, semua diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gunanya untuk apa? Untuk kita supaya terhindar dari fitnah tersebut, Tuan. Bukan dari apanya urgensinya, apa nggak paham tuh bahasanya. Dia ngomong apa perlunya? La ilaha illallah. Itu lebih pintar dari Nabi, lebih pintar dari ulama, lebih pintar dari muhadditsin. Jadi awas ya. Sekarang banyak orang-orang yang ceramah tapi membawa fitnah kepada kita. Na'udzubillah min
dzalik. Hati-hati. Hati-hati ya. Banyak guru-guru yang penyeleweng. Itu kan pandangan-pandangan liberal tuh. Ya. Bukan pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hati-hati saudara. Ngaji lihat dulu gurunya. Lihat sanad gurunya, lihat omongan-omongannya. Kalau tidak bertentangan dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama al-hadis, ya, ulama al-tafsir yang luar biasa mereka. Maulana Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, itu mereka top, diakui oleh dunia. Kita siapa? Jangan sembarangan saudara-saudara menterjemahkan Al-Quran, jangan sembarangan menterjemahkan hadis, itu ada ilmunya sendiri. Kalau nggak ngerti, kita nanya supaya kita selamat. Dan kalau dengar yang aneh-aneh, jangan langsung diambil. Jangan langsung diikuti, tanya kepada orang yang ngerti. Mungkin yang ngomong nggak ngerti, atau mungkin yang ngomong itu bukan golongan kita, atau mungkin yang ngomong itu akan menjerumuskan kita. Mungkin yang ngomong itu anak buah iblis, ya, bisa aja. Bisa yang terjadi, saudara-saudara. Hati-hati, ya. Dia itu sudah berbicara di depan orang, pakai YouTube, ya. Dengan namanya, dengan gelarnya dan segala macam. Jadi kita nggak apa-apa. Sedikit jawab, banyak yang jawab saudara-saudara. Ya, cuman menggelitik sekali itu ngomongannya, menunjukkan ketidakpahamannya dia, atau menunjukkan bahwa dia mazhabnya tidak sesuai dengan kita, pandangannya tidak sesuai dengan kita. Kalau udah pandangannya orang Yahudi itu liberal, sudah lain dengan kita, itu orang kafir. Mana mungkin sama dengan kita, saudara-saudara? Kenapa kita harus belajar dari orang kafir? Belajar Islam dari orang Islam. Kalau orang Islam belajar dari orang kafir, bukan jadi benar, kebelinger, saudara-saudara. Ya, hati-hati itu. Kembali yang sedang kita baca, yaitu tentang jam istimewa di hari Jumat. Ya. Galau anna fi yaumil Jum'ah sa'atan hiya afdalu sa'atiha wa fiha al-ijabah. Kenapa jadi istimewa? Karena tidak ada seorang pun yang meminta kepada Allah di saat tersebut kecuali Allah ijabah. La A wala B wala ulama wala nabi wala sahabat wala orang biasa, walaupun Anda siapa saja nggak disebutin, yang minta sama Allah pas di jam itu diijabah oleh Allah SWT. Orang kalau diijabah oleh Allah kan nikmat itu. Orang kalau diijabah doanya oleh Allah, nikmatnya luar biasa, saudara-saudara. Yang bisa langsung begitu kan auliaillah jarang yang kita temui. Ya, jarang. Orang yang doanya mustajabah selalu itu jarang. Pilihan Allah ada. Ada sebagian habaib begitu, ada sebagian kiaiat juga begitu. Bukan habaib aja, ada kiai-kiai yang masya Allah doanya diijabah oleh Allah SWT terkena. Ya, saya banyak mana ada kiai-kiai yang masya Allah orang kalau minta doa sama beliau, Allah kabul itu doanya. Itu sirnya Allah di muka bumi. Kita nggak perlu tidak perlu kita perbincangkan. Yang penting kita yakini dan kita husnudzan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa'an Abi Burdata bin Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala li Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma asami'ta abaka yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah. Ya. Ditanyakan ini seorang sahabat Nabi, ya. Galali Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya. Jadi mungkin ditanyain, "Abah ente pernah ngomong enggak tentang di hari Jumat itu ada satu jam yang istimewa?" Qala qultu na'am. Ya. Ya, na'am. Na'am. Kata siapa nih? Kata Abdullah bin Umar. Sami'tuhu yaqul, aku dengar ayahku bicara. Apa katanya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Ya. Hiya ma baina ayyajlisal imam yakni alal mimbar ila an tuqdas shalah. Ayahku mengatakan bahwa Nabi pernah menerangkan tentang waktu istimewa di hari Jumat itu dimulai kapan?
Kapan waktunya? Ketika imam duduk di mimbar sampai selesainya sholat. Makanya kan disebutin tadi, kalau imam lagi khutbah jangan lalai. Kenapa? Mungkin itu saat ijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengarkan itu imam. Begitu selesai kan kita bisa doa tuh, antara dua apa namanya? Antara dua khutbah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan imam suruh duduk tuh. Ya. Sebagian ulama menerangkan waktu ijabah itu di situ. Ketika imam duduk antara dua khutbah, ada yang ngomong begitu. Tapi di sini lebih panjang lagi, dari mulai dia duduk sampai selesai sholat, nggak ditentukan kan? Dari mulai beliau duduk imam sampai selesai sholat, anggaplah itu 15 menit. Di mana di 15 menit itu? Wallahu a'lam. Tapi ketika Anda khusyuk mendengarkan imam, melakukan doa di waktu yang bisa kita berdoa, insya Allah kita mendapatkan ijabah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Wa qala al-Mundhiri wa ila hadzal qaul dhahaba tawa'ifu min ahli al-ilm. Nah, sebagian ulama mengatakan begitu. Kapan tuh waktu ijabah? Waktu imam duduk di mimbar sampai selesai sholat. Berapa waktunya? Tergantung. Baik. Terus yang lain ada? Qala yani anna ta'yina sa'atil ijabah qad ikhtalafa fihi al-ulama wa likullin daliluh. Wa qad basata al-Hafidz Ibnu Hajar tilkal aqwal mufassalatan. Jadi ulama bersilang pendapat nih. Banyak pendapatnya, tapi semua punya dalil. Ada yang ngomong pagi, ada yang ngomong siang, ada yang ngomong di antara dua khutbah, ada yang ngomong waktu naik imam sampai selesai salat, ya. Ada yang mengatakan waktu terbenam. Nanti kita lihat. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya secara terperinci. Ada kitabnya sendiri, ya, tentang hal ini. Kalau min aqwaha, yang paling kuat nih dalil-dalilnya, anna hina tuqamu sholatul jum'ah ila al-insiraf minha kama taqaddam. Yang paling kuat yang tadi disebutin. Dari mulai imam naik, kan itu mulai Jumat tuh. Kan dua khutbah Jumat termasuk sholat Jumat. Nggak sah Jumatnya kalau tidak pakai didahului dengan dua Jumat ini, dengan dua khutbah. Dari mulai naik imam khutbah sampai assalamualaikum, itu yang paling kuat. Di situ ada saat ijabah. Makanya saudara, kebanyakan orang berdoa itu waktu imam terakhir, inna ahsanal mawa'id syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi hadil muhtadun. Terus baca ayat kan, auzubillahi minasyaitonir rajim, terus wal asri sampai ayat selesai, barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Masuk tuh masuk tuh, ya, aminin, jangan lupa, Anda jangan lalai di situ. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, amin kita ya. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min dzikri minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Disunnahkan imam dan makmum untuk berdoa di situ. Pintar-pintar kita berdoa tuh. Waktu sat duduk makmum, buru-buru. Apa yang mau kita minta? Ya Rabb, saya mau ini, jauhkan saya dari ini. Minta kepada Allah. Hah? Minta, terserah. Apa yang kita perbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan saatul ijabah. Karena nanti ada hadisnya nih. Tidaklah seseorang meminta di waktu itu kecuali dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti bentuk ijabah dari Allah berbeda. Ya. Kalau Bang Ajis minta, ya Rob, minta duit 3 juta, das keluar 3 juta. Ada yang begitu. Hebat tuh. Ya. Ada yang, ya Rob, saya minta duit 100 juta, nggak dikasih malah 100 juta. Tapi begitu dia naik mobil, tabrakan mobilnya, dia nggak apa-apa. Itu dijabah doanya. 300 juta nggak dikasih, tapi selamat di mobil. Ada lagi kagak dapat ini, kagak dapat itu, disimpan oleh Allah untuk nanti di akhirat. Nanti dijelaskan semuanya itu. Jadi kita besarkan hati kita bahwa doa kita ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berdoa. Apa bedanya dengan yang diam? Ya beda dong. Ini nggak minta, nggak dikasih, pantas aja nggak minta. Ini ada orang misalnya lagi bagi-bagi duit, ini bagi, ada yang minta nih, jelas yang minta, oh ini minta, kasih. Ente diam begini, nggak dikasih, mau marahin sama yang ngasih. Kenapa saya tidak kasih? Lah ente diam.
Kita minta ini kepada Allah, bukan kepada orang. Banyakkan permintaan kita kepada Allah. Allah senang tuh, ya. Minta kepada Allah. Baik. Wa qad rawa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, ini sahih sunan, sahih kitab ni. An Amr ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jum'ati sa'atan. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang isinya sesungguhnya di hari Jumat ada satu saat. Di hari Jumat ada satu saat. La yas'alullah al-'abdu fiha syai'an. Tidaklah seorang hamba meminta sesuatu, apa saja nih yang diminta, ya, illa atahullahu iyah, kecuali Allah kabulkan permintaannya. Di hari Jumat ada satu waktu yang apabila seorang hamba, siapa saja itu hamba, anak hamba, ente hamba, Habib hamba, Raden hamba, rakyat hamba, yang di penjara hamba, minta kepada Allah, di pas saat itu pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan nih. Ya, jaminan. Hanya ada di hari Jumat yang seperti ini, yang dijamin ini, ya. Qalu ya Rasulullah, sahabat nggak mau diam, nanya lagi. Ayu saat ini ya, kapan tuh ya Rasulullah? Ditanya. Nabi ditanya. Qala hiya hina tuqamus shalah ila al-insiraf. Dia ketika dilaksanakan salat sampai selesai. Jumat dimulain sholatnya bukan dari Allahu Akbar sebetulnya, dari mulain khutbah, 2 khutbah, karena itu termasuk daripada Jumat. Bisa diartikan juga waktu sholatnya, tapi sholat Jumat itu harus ada 2 khutbah, jadi dimulai dari 2 khutbah seperti tadi yang dijelaskan. Pandai-pandailah kita meminta kepada Allah di waktu yang ada ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak dijelasin tuh, orangnya dosa, orangnya pandai, orangnya bodoh, banyak maksiat, nggak diterangin. Pokoknya hamba Allah aja minta, dijabah oleh Allah. Berarti misalnya dia banyak dosa, minta, insya Allah dihapus dosanya. Yang biasa maksiat jadi ahli taat, karena di sana ada gabul daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, sebagian ulama mengatakan, anna ba'da sholatul asar, habis sholat asar. Lain lagi nih. Ada yang mengatakan sholat asar, ada dalilnya nggak? Kita lihat. 5 warda an Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis Sayyidina Anas dari Nabi juga. Bang John nanya, kok Rasulullah begitu ya? Tadi ngomong antara 2 di waktu awal sholat sampai selesai sholat. Di hadis ini nanti lihat, kapan? Qala iltamisus sa'ata allati turja fi yaumil jum'ati ba'dal asri ila ghaibubatis syams. Ini Nabi juga yang ngomong. Perhatikan jam istimewa di hari Jumat itu yang kalau kita berdoa diijabah oleh Allah adalah setelah asar sampai terbenamnya matahari. Tadi dari mulai sholat sampai akhir sholat. Di sini asar sampai terbenam matahari. Bingung. Gimana nih? Jawabnya, nggak usah bingung saudara. Mungkin Allah ulang itu saat ijabah. Diulang oleh Allah saat ijabah. Habis sholat, dari mulai sholat sampai akhir sholat, di situ ada saat ijabah. Habis asar sampai maghrib, di situ ada saat ijabah. Atau mungkin Jum'ah ini waktu sholat sampai akhirnya, Jum'ah yang akan datang waktu asar sampai akhirnya. Kenapa saudara? Kan yang minta macam-macam jadinya. Yang minta habis asar insya Allah dapat. Yang minta waktu sholat Jum'ah juga insya Allah dapat. Maksudnya supaya kita bersiap di hari Jumat tersebut. Itu maksudnya saudara. Enggak kita perhatikan pagi atau sore atau siang atau terbenam matahari, tapi seluruh hari Jumat marilah kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah kita dapatkan itu saat ijabah. Ya. Wa minha, yang lain lagi, annaha tabda'u min hini tadalla syams lil ghurub ila an yatakamal ghurubuha. Tadi kan habis asar nih, sebelum ini habis asar sampai maghrib. Ini enggak, lebih sore lagi.
matahari udah betul-betul mau terbenam sampai terbenam, di situ kan waktu ijabah. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau anda lihat orang-orang yang soleh, awliya as-salihin, mereka ada ibadah-ibadah tertentu yang dilaksanakan setelah waktu mau masuk ke maghrib. Kenapa? Ini ya, khususnya di hari Jumat. Ada yang bikin majlis habis asar, majlis burdah, majlis maulid, majlis pembacaan Al-Quran, majlis tahlil, majlis ta'lim. Kenapa? Dengan harapan mendapatkan sa'atul ijabah. Ya, yang ini beliau katakan dari matahari udah betul-betul dekat ke terbenam sampai terbenam di situ. Tapi tidak dijelaskan detailnya kapan, nggak dijelaskan. Matahari mau terbenam sampai terbenam itu waktu. Berapa jam waktunya? Misalnya 1 jam, ya di 1 jam itu. Yang beruntung ya dapat. Taib. Wa qala al-Hafiz Abu Bakar, qala al-Mundhiri fi at-Targhib. Qala al-Hafiz Abu Bakar bin al-Mundhir, ikhtalafu ay as-sahabat tabi'un faman ba'dahum. Yani bersilang pendapat ya. Ya pendapat banyak, lain-lain nih pendapatnya nih ya. Antara sahabat, tabi'in dan yang setelahnya. Fi waqti as-sa'a allati yustajabu fiha du'a min yaumil jum'ah. Tentang waktu istimewa yang diijabah doanya itu di hari Jumat. Farwaina an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, saya meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hiya ba'da tulu'il fajri ila tulu'isy syams. Lain lagi. Yang ini mengucapkannya dari mulai naik fajar subuh sampai naik matahari. Lain lagi. Tadi mau terbenam, ini mau nimbul. Yang tadi di tengah-tengah. Wa min ba'da salatil asri ila ghurubi syams, dan setelah salat asar sampai terbenam matahari. Ya. Jadi banyak nih aqwal daripada ulama. Wa qala al-Hasan al-Basri wa Abu al-Aliyah wa Abu al-Aliyata hiya 'inda zawali syams. Ini yang satu lagi mengatakan waktu mulai matahari ada di tengah-tengah langit. Wa fi qaulun tsalits, dan ada lagi gaul lagi, annahu idza adzana al-muadzin li salatil jum'ah ruwiya dzalika an Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Siti Aisyah mengatakan sa'ah ijabah itu ketika dimulain ketika imam muadzin melaksanakan azan duhur di hari Jumat. Berapa gol tuh? Habis asar sama mau ke maghrib, sebelum maghrib sampai maghrib, terbit matahari dari fajar sampai terbit matahari. Fajar itu waktu naik, baru naik. Kalau terbit sudah di atas, udah nggak bisa main subuh lagi, habis waktu subuh. Ada yang mengatakan waktu adzan nih, ada yang mengatakan di antara dua khutbah, ada yang mengatakan ketika imam mulai naik sampai akhir sholat. Kan banyak nih. Allah kuasa mengulang hal tersebut, dan itu pun berguna bagi kita yang mungkin ini yang satu mintanya waktu pagi, yang ini mintanya waktu siang, yang ini mintanya waktu sebelum maghrib, yang ini mintanya habis asar. Insya Allah semua yang meminta dia sudah berusaha diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ada usaha buat dari kita. Yang tidak beruntung yang nggak berdoa, gampang jawabnya. Yang tidak beruntung yang nggak mau berdoa. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah di hari Jumat memperbanyak kita berdoa. Mudah-mudahan kita dapatkan ini sa'atul ijabah ya. Jam berapa Isya? Baik. Kita lanjutkan. Wa min fadaili yaumil jum'ah. Tadi ya. Jadi keutamaan hari Jumat ada waktu istimewa. Siapa saja yang berdoa diijabah oleh Allah SWT, Anda sudah tahu. Selanjutnya keistimewaan Jum'ah yang lain. Anna salata wassalamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi yazdadu fadluhuma wa ya'zumu ajruhuma. Orang bersalawat kepada Nabi, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi bi ashran.
siapa yang bersolawat kepada aku, ya, 1 Allah balas 10. Itu di luar hari Jumat. Hari Jumat lebih hebat lagi, ditambah lagi ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sekarang kita dengarkan, ya. Fa an Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Kata Nabi, yang paling afdal hari-hari kamu adalah hari Jumat. Jadi semua hari bagus. Semua hari bagus. Awas, jangan ada yang bilang hari sial. Sabtu sial, Selasa sial. Hari punya siapa? Punya ente? Punya Allah. Bukan punya kita. Ente tahu dari mana sial? Tapi memang ada, saudara-saudara, ilmu-ilmu yang punya waktu tertentu. Loh, kenapa begitu? Tadi juga saat ijabah Jumat, Kamis, Senin nggak ada, waktunya tertentu. Ada ilmu-ilmu yang punya waktu tertentu. Misalnya ada ilmu hikmah, nggak bisa dia kalau hari Sabtu, nggak biasa dia hari Selasa. Bukan berarti hari Selasa dan hari Sabtu itu sial, bukan. Itu memang ada hubungannya dengan ilmu mereka. Ente nggak usah ikut campur. Kita nggak usah ikut campur. Nah, ini Jumat aja lain kan? Salawat jadi lain. Kenapa? Karena Jumat. Jadi waktu-waktu ini Allah pilihkan seperti ini. Semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Nabi mengatakan hari Jumat hari yang paling istimewa. Kenapa saudara hari Jumat itu istimewa? Nabi jelaskan selanjutnya. 1, fihi khalaqallahu Adam. Nabi Allah Adam diciptakan. Kira-kira ente ada nggak kalau nggak ada Nabi Adam? Hebat dong nih. Abah kita tuh Nabi Allah Adam. Hari Jumat diciptakan Nabi Allah Adam. Wa fihi qubid. Di hari itu pula beliau meninggal. Ya. Wa fihi an-nafkhah. Hari kiamat juga hari Jumat. Makanya hari-hari ente hari Jumat harus hati-hati tuh. Kiamat kan nih besok nih? Wallah kita nggak tahu. Ya, tanda-tanda kiamat udah banyak benar saudara-saudara sekarang. Orang ngomong sembarangan tanda kiamat tuh. Orang ngomong sembarangan sekarang, masya Allah. Pada kurang ajar sama Allah, kurang ajar sama Rasulullah, kurang ajar pada ulama. Itu tanda-tanda kiamat tuh. Ya, baik. Wa fihi sa'gah, dibangkitkannya juga kita hari Jumat tuh, ya. Seruling, tiup seruling itu sama Jumat. Fa'akthiru minas shalah alayya fihi. Perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepada aku. Kapan? Hari Jumat. Fa inna salatakum yaumal jum'ah ma'rudatun alayya. Salawat kamu di hari Jumat itu mempunyai keistimewaan, langsung diberikan kepada dijelaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada malaikat khusus. Ya. Hari-hari lain itu pun bagian seperti itu, tapi Nabi menerangkan Jumat ini khusus, ya. Naam. Qalu wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad alimta? Ya Rasulullah, kalau ente sudah meninggal, bagaimana disampaikan ini salawat kepada kamu? Kan Nabi menyuruh perbanyaklah salawat kepada aku. Itu kalau waktu hidup, oke. Dijelaskan kepada Nabi. Artinya ada malaikat ngomong, ya Rasulullah fulan salawat. Kalau engkau sudah meninggal, siapa yang jelasin? Dijawab oleh Nabi, ya. Qala aymulita ba'dal maut, yani kalau engkau sudah meninggal bagaimana ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan kepada tanah ini menghancurkan, melumat para anbiya. Para nabi, para rasul badannya utuh. Nabi, Rasul badannya utuh. Yang bukan Nabi, wali utuh. Yang syahid utuh. Dan orang-orang yang diinginkan oleh Allah utuh badannya. Saya pernah lihat, ya, orang yang meninggal utuh badannya. Kalau menurut ilmu pengetahuan nggak mungkin utuh ditaruh di tanah. Ada orang-orang yang ditaruh di tanah, dibuka lagi masih putih. Dia punya kain putihnya. Orangnya juga masih seperti biasa. Yang berbeda apa? Kukunya panjang sama rambutnya yang panjang. Biasanya kalau orang yang di dalam kuburnya kekal itu biasanya kukunya panjang dan rambutnya jadi panjang. Subhanallah. Ada saudara. Ini siapa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini hadis menerangkan bahwa Nabi itu hidup di alam barzakh. Cuma cara hidupnya bagaimana, ngomongnya bagaimana, disampaikannya bagaimana, nggak usah banyak ngomong. Nabi kan nggak pernah bohong. Terima aja sama Anda. Jangan pakai bilang, wah nggak mungkin ini. Ya nggak mungkin memang kalau menurut otak Anda yang picik. Ini kan urusan Allah. Ya, Nabi yang menerangkan. Jadi para anbiya itu hidup, ya, di alam barzahnya hidup. Hidupnya bagaimana? Hidupnya mereka dimensinya lain dengan kita, ya. Jadi hadirin, mari kita perbanyak. Kalau umpamanya kita sholawat di hari biasa 100, hari Jumat kita bikin misalnya 200, 300. Memang paling dianggap banyak sholawat itu menurut sebagian ulama 315 sampai 400 minimal, banyak tuh segitu. Kalau 100 belum disebut banyak, 200 belum disebut banyak, 300 lebih ada yang bilang banyak, apalagi 400. Nanti ada dijelaskan di sini. Beb, salawatnya apa terserah. Yang paling enteng salawat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa cepat tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Seperempat jam itu bisa 200. Ya, apalagi pakai sigoh sendiri. Salat tibiah, salat nariyah, salatul fatih. Surah deh. Itu lebih hebat lagi. Ya. Jadi ganjaran tergantung ente punya amal. Kalau memang ente memberikannya 5, ya 50. Dijawabnya 10 kalinya. Kalau misalnya kita amalkan 10, ya 100, kan beda. Tergantung Anda. Ya. Nah, jadi jangan kita mahrum. Usahakan di hari Jumat sholawat yang biasa kita amalkan kita tambah. Ini juga menyinggung kita bahwa kita itu harus punya wiridan sholawat. Harus punya wiridan sholawat. Karena sholawat itu pasti diterima oleh Allah. Ya, mudah tuh Lisha membenarkan kita. Sholawat itu pasti diterima oleh Allah SWT. Harus punya wiridan sholawat. Minimal barangkali orang kalau baca ratib ada sholawat. Baca wirdul latif ada sholawat. Tapi kita jangan begitu, nambahin sendiri. Bib, bagaimana Bib? Itu aja tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ambil tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Apa susahnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus masih ada yang ngomong, enggak apa-apa, ngomong. Lihat, ukur. Atau pakai yang sekarang tuh. Pakai apa tuh? Digital. Ya? Pakai digital. Bismillah, terserah. Oh, enggak mau saya pakai digital. Pakai apa? Batu. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Yang penting punya wiridan sholawat. Baik, saya simpulkan nih sekarang. Saya simpulkan. Ini amal. Supaya kita beramal di hari Jumat yang doa kita ada khusus dijawab oleh Allah. Tambahkan di situ Anda perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini menyindir kita supaya kita punya wiridan sholawat. Masa sih 100 nggak bisa sholawat? Sehari 100, waduh nggak bisa Bib 100. Bagi 5. Bagi 5. Bagaimana maksudnya bagi 5? Tiap ente habis sholat, Assalamualaikum, salam baris, doa semuanya sebelum jalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Berapa menit tuh? Nggak ada 1 menit, saudara. 20 taruh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Berapa semuanya? Jumat tambahin, subuhnya tambahin 10 biar jadi 110 misalnya. Atau tambahin 2 kali lipat. Apa susahnya, saudara? Ini nggak pakai modal, makanya adalah kemauan. Ya, insya Allah kita pasti mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan apa yang saya utarakan di sini bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Marilah kita di hari Jumat digunakan lebih lagi untuk beribadah kepada Allah. Hal lain ibadah, Jumat lebih lagi ibadah kepada Allah. Baik itu sedekah, baik itu sholawat, baik itu sholat sunnah, baik itu apa saja. Pokoknya yang mendekatkan diri kepada Allah perbanyak di hari Jumat karena di sana istimewa. Ya, Anda mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi taufik, hidayah, inayah kepada kita bisa beramal lebih baik lagi di hari Jumat juga di hari-hari yang lain. Amin ya rabbal alamin.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخذ لأتقياء علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.